Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Munia, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian mata kuliah pemetaan sumber daya hayati laut. Baik, ke pertanyaan pertama, bagaimana metode untuk menentukan pola migrasi ikan? Nah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan pola migrasi ikan. Di antaranya yaitu penandaan ikan. Metode ini melibatkan penandaan pada ikan seperti tag akustik atau tag satelit. Selanjutnya, analisis isotop, yaitu untuk mengidentifikasi pola migrasi ikan, dan penggunaan teknologi satelit untuk mengamati dan melacak pergerakan ikan di laut. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa ikan melakukan migrasi. Nah, ikan melakukan migrasi karena berbagai alasan. Salah satunya yaitu untuk mencari makan, serta berkembang biak dan menghindari kondisi lingkungan yang tidak sesuai, seperti menghindari predator. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana kaitan antara migrasi dan upaya penangkapan ikan? Nah, migrasi ikan dapat memiliki dampak signifikan pada upaya penangkapan ikan karena ikan yang bermigrasi seringkali bergerak dalam jumlah besar dan keengganan di wilayah tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini dapat menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan dan mengancam keberlangsungan hidup populasi ikan tersebut. Nah, yang keempat, faktor apa saja yang penting diperhatikan dalam menentukan kawasan wisata? Nah, terdapat beberapa faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kawasan wisata. Di antaranya yaitu potensi alam dan budaya, infrastruktur, aksesibilitas, keamanan dan keselamatan, fasilitas pelayanan, potensi ekonomi, serta keberlanjutan kawasan wisata tersebut. Pertanyaan yang kelima, bagaimana tata cara menentukan suatu kawasan yang layak dijadikan wisata atau tidak? Nah, tata cara tersebut yang layak dijadikan kawasan atau tidak diantaranya yaitu analisis kelayakan ekonomi, yaitu untuk mengetahui potensi pendapatan yang dapat dihasilkan dari tempat wisata tersebut. Selanjutnya, analisis infrastruktur meliputi aksesibilitas, keamanan sanitasi, fasilitas akomodasi, dan fasilitas publik lainnya. Terakhir yaitu konsultasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat setempat, lembaga pariwisata, dan investor. Nah, dengan melakukan tahap-tahapan ini, maka dapat ditentukan apakah suatu kawasan tersebut layak dijadikan kawasan wisata atau tidak. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 6, tantangan apa yang mungkin dihadapi saat melakukan pemetaan kawasan wisata bahari, terutama dari segi sosial dan ekonomi. Nah, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi saat melakukan pemetaan wisata bahari yaitu diantaranya yang pertama, permasalahan sosial. Kawasan wisata bahari sering menjadi sasaran pengembangan ilegal yang mana mengambil sumber daya alam secara berlebihan dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat setempat. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial dan merugikan masyarakat setempat. Selanjutnya, pengembangan ekonomi yang mana masyarakat setempat menjadi tantangan dalam situasi bencana wisata bahari. Maka, dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pemangku kepentingan terkait untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian kawasan wisata bahari. Baik, itu saja jawaban saya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan pada soal tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.